Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Dwi Alfianti dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi PSDKU Kediri, kelompok Adara. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi PBBK 2020. Ya, dimulai dari materi pertama, yakni kepemimpinan berdasarkan perspektif agama, disampaikan oleh Irman Firmansyah. Pimpinan. Secara umum, seseorang yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk memimpin. Secara agama, setiap orang adalah pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya di hadapan Tuhan nanti. Kepemimpinan. Secara umum, kemampuan seseorang dalam mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Para ahli kaidah Davis, yakni kemampuan mempersuasi orang-orang untuk mencapai tujuan. Outweighed, kegiatan mempengaruhi orang-orang tujuan yang diinginkan. Gede poin, kemampuan yang berisi skill, cara, gaya, seni, taktik, kecakapan mempengaruhi tujuan orang lain. Karena pemimpin dalam melaksanakan kepemimpinannya akan menjadi sebenar-benarnya pemimpin apabila ada tujuan yang ingin dicapai. Sikap atau karakteristik seorang pemimpin. Yang pertama adalah cerdas, yang kedua disegani oleh orang-orang yang dipimpin, yang ketiga adalah memahami kondisi orang-orang yang dipimpin, yang keempat adalah tidak merasa lapar dan juga tidak terlalu kenyang. Begitupun dengan 4 pilarnya. Materi yang kedua yakni leadership sebagai mahasiswa baru tangguh pasca pandemi, disampaikan oleh Afida Fajar Aditya. Pemimpin. Siapa pemimpin? Orang yang menetapkan standar untuk orang lain, mendorong orang lain menuju prestasi dan mempengaruhi orang lain. Pemimpin, kepemimpinan, tujuan. Warren Bennis, kepemimpinan adalah kapasitas untuk menerjemahkan visi menjadi kenyataan. Gaya kepemimpinan berdasarkan otoritas. Yang pertama adalah autokratis, yang kedua laissez-faire atau bebas tujuan, yang ketiga adalah demokratis. Skill-skill kepemimpinan. Yang pertama adalah penglihatan, kedua kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan, yang ketiga adalah pola pikir positif, yang keempat adalah pemikiran strategis, yang kelima adalah komunikasi yang baik, yang keenam adalah terbuka, yang ketujuh adalah bermain tim, yang kedelapan adalah umpan baik, yang kesembilan adalah konsisten. Gambaran dalam leadership saat pandemi. Lambat beradaptasi, komunikasi yang kurang baik, kurang komitmen, kontrol pada goals kurang maksimal, kurangnya standar aturannya jelas. Materi ketiga, yakni milenial dengan politik ekonomi digital untuk kesejahteraan rakyat, yang disampaikan oleh Dr. Haji Soekarwo. Pengertiannya, e-commerce atau electronic commerce atau dalam bahasa Indonesia perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Materi keempat, kekerasan seksual dan perundungan, yang disampaikan oleh Huwadi atau perwakilan LPA Kediri. Kekerasan seksual dan perundungan. Undang-Undang 35 tahun 2014, kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran. Bentuk-bentuk kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Contohnya adalah memukul dengan tangan kosong ataupun dengan benda, yang menampar, menjambak, mencekik, menyeret, menyekap, menendang, menjawar, mencubit, dan lain-lain. Yang kedua adalah kekerasan seksual.
Contohnya adalah pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, perkosaan, penyiksaan seksual, prostitusi paksa, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, intimidasi seksual. Dampak kekerasan seksual sendiri adalah gangguan fungsi reproduksi, penyakit menular seksual, trauma seksual, stigma negatif, kehamilan tidak diinginkan, gangguan kesehatan, dan faktor kekerasan seksual adalah pacaran yang melewati batas, penggunaan medsos yang tidak terkontrol, minimnya pengetahuan kesehatan dan hukum. Kekerasan seksual dan perundungan. Yang ketiga adalah kekerasan psikologis. Contohnya adalah mengancam, memaksakan kehendak, meneror, dimadu, dan juga selingkuh. Sekian penjelasan saya tadi. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.